sound of V12. Halo YouTube, selamat datang di vlog Omobi. Akhirnya sampai ke pembahasan ini. Tapi sebelum kami lanjutkan video ini, mohon Anda subscribe dulu channel Omobi dan teman-temannya, yaitu Motomobi dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia karena kami mengadakan challenge 90-an. Dan ini berisik sekali. Kami mengadakan challenge 90-an, mobil 90-an pilihan kami dan memang diputuskan bersama bahwa oke, BMW 90-an. Yes. Masa kejayaan BMW menurut kami adalah gini. Masa mobil ini, masa dimana safety tidak terlalu peranan penting tapi mulai dipikirkan, masa dimana pilar A itu kecil-kecil. Karena makin sekarang mobil-mobil itu semakin sama rasanya, semakin rata. Kalau zaman dulu nggak, mobil enak tuh benar-benar enak. Mobil nggak enak, benar-benar nggak enak. Mungkin akan lebih mudah jadi review mobil zaman dulu dibanding dengan sekarang. Kalau sekarang benar-benar, bayangkan mobil Cina aja itu enak. Oke, pada mobil ini, yes, memang kami akui, kami curang. Kami sudah punya duluan mobil ini. Kami sudah pernah bahas juga dan sekaligus membandingkan dengan Mercedes-Benz pada zaman ini. Itu di video seri 7 lawan S-Class. Ada linknya di description. Mobil ini kami sudah punya lama dan nongkrong aja di garasi, tidak pernah dipakai. Dan karena mengadakan challenge 90s ini, daripada coba tadinya dipikir pakai Eterna, tapi oke, BMW, barengan BMW ya, BMW. Kami ada BMW ini, jadi aman. Seri 7 Series. Saat itu the best car in the world. Yes, the best car in the world. Saat itu. Gini mobil, banyak teknologi-teknologi yang pada saat itu mobil-mobil lain belum punya. Ini sudah punya. Ya, bayangkan ini adalah tahun 90, mobilnya tahun 1990. Sudah ada stability control. Luar biasa. Sudah bisa di setel. Keras empuknya shock breaker. Transmisinya ada setelan sport, ekonomi, dan M manual. Suara klaksonnya tuh loh, bagus sekali. Terus BMW, yes, memang BMW dari sejak zaman generasi mobil ini itu sudah memakai ECU yang cukup canggih sehingga setiap ada fault itu ada warningnya. Itu dari tadi bunyi-bunyi. Ini sekarang tulisannya boot lid open, artinya kap mesinnya terbuka padahal tertutup rapi. Lihat owner's handbook katanya. Oke, sekarang suspension leveling. Jadi karena ini shock breakernya aslinya itu dia self leveling, sudah diganti shock breaker biasa karena shock breaker yang self leveling itu nyarinya susah. Tapi rasa nyetir mobil ini bener-bener rasa nyetir BMW seri 7. Dan bukan sembarang seri 7, ini adalah 750iL yang berarti V12 dan 5000 cc, menghasilkan tenaga 295 horsepower dan 450 Nm torsinya. Luar biasa. Kami sudah pernah nyetir barunya mobil ini dan rasanya memang tidak seperti yang ini. Ini banyak ada getaran yang berbeda dan tenaganya obviously beda. Dulu lebih responsif. Ya, hilang beberapa horsepower mungkin atau beberapa Nm torsinya. Tapi ya kurang lebih beginilah rasanya. Posisi duduknya itu pas sekali. Pas. Oke, setir tidak ada tiltnya, hanya ada teleskopik. Memang aneh. Tapi joknya bisa di setel lengkap sekali. Walaupun tidak semuanya berfungsi, tapi pas, enak, empuk sekali joknya, sangat amat empuk. Tambah lagi ada armrestnya ini.
pakai tombol ya. Ini nggak bisa langsung turunin, harus dipencet, agak repot ya. Memang itu mungkin fitur safety ya. Terasa dashboard tuh lebih rendah, jadi rasa posisi nyetirnya tuh apa ya, lebih enak, jauh sama zaman sekarang. Desain interiornya itu khas BMW generasi itu. Jadi banyak common parts-nya seperti lubang-lubang AC. Itu sama dengan BMW seri 5 pada zamannya, yang seri 5-nya Ridwan E34 itu seperti ini juga sama. Lihat nih AC-nya. Ini adalah sebuah trip komputer zaman dulu. Ini harusnya dipunyanya Ridwan ada, tapi kami lupa. Ini sepertinya setiap dimatikan dia jamnya mulai dari 0 lagi. Sekarang jam berapa ya? Jam 4 kali. Jam 4 aja deh biar lebih cepat buka puasa. 4.30 deh. 4.50 lebih cepat buka puasa. Oke. Ada konsumsi BBM 25,8, nggak tahu satuannya apa. Oh, liter per 100 km. Ada range bensinnya 168 km lagi, walaupun kami tidak percaya. Kecepatan rata-rata 16,7, kami juga tidak percaya. Temperatur di luar 34 derajat. Ada timer untuk mematikan ventilasi. Ventilasi apa nggak tahu. Arrival, distance, speed limit juga bisa di set. Kode jangan dipencet-pencet daripada repot. Nah, ini satuannya pun bisa kita ubah ke mile per hour. Masih hidup, hampir normal. Head unit kami pasang Pioneer ini karena memang lebih terlihat klasik, tapi audionya belum diapa-apain ya. Ini AC-nya. AC-nya itu dual zone. Luar biasa. Dual zone, arah-arahnya itu bisa di set auto, tapi nggak bisa di set secara individu satu persatu. AC-nya rusak ya by the way. Ini mati. Untuk nyalainnya ini seamless nih. Ya, jadi bisa nggak ada cetak-cetaknya. Cuma kalau di setel segini anginnya nggak keluar, jadi harus dipolin dulu untuk keluar. Lihat seperti itu. Dual zone. Power window-nya di tengah, semuanya pengaturan di tengah. Lihat ini. Ini dibungkus kulit semua. Kulit semua, bagian bawah ya, atasnya enggak. Tapi bagus, ini semua empuk, percayalah. Ini ada lubang AC juga dari atas ini. Nyalain AC, nyalain lampu di sini. Ini lampu kabut. Kemudian sen. Nah, BC ini udah dari dulu, BC kita pencet itu untuk ngecek jam dan tanggal dan konsumsi, ada di situ juga, canggih sekali ya. Luar biasa. Ada juga cruise control yang masih hidup normal, luar biasa. Begitu dikontak baru lagi PAS fluid. Coba segala macam, washer fluid. Apalagi? Self leveling. Apalagi? Owner's handbook. Tuh, right fog light. Rear, right apa rear itu? Semua ada kacanya. Lampunya sudah meninggal. Kepraktisan pada mobil ini terdiri dari beberapa. Yang menarik ini, kantong pada pintu. Pocket juga di sini, tidak bisa untuk naruh botol. Kemudian ada ini yang harusnya dia menggantung, tidak jatuh begitu. Kemudian tempat-tempat di sini bisa buat naruh kembalian dan lain-lain, dan bukan cup holder juga. Ini shifter embernya ini bisa dipakai untuk naruh handphone segala macam, yang akan mengganggu fungsi shifternya. Tapi ya udah, zaman dulu safety nomor berapa begitu. Kemudian laci bukanan di sebelah kanan ya, karena mobil ini lebar jadi tidak jauh-jauh, itu bisa di ayunan gitu. Nah, ini BMW zaman dulu, atau kebanyakan mobil zaman dulu.
Ini bisa buat naruh-naruh barang, praktis sekali. Nih, electric seat lengkap ya. Naik turun, maju mundur, dan ini harusnya ada tutupnya lagi, sudah disimpan karena patah. Ini ada memory seat ya, bayangkan zaman dulu ada memory seat. Ada 3 memory seat. Ini pintunya bunyinya udah mulai nggak enak ya, tapi ya sudah. Impresi duduk belakang. Lihat ini leganya, sangat amat lega sekali. Di belakang posisi nyetir kami ini kami samakan dengan jok depan kanan. Ini sejengkal lebih, luar biasa. Kakinya pun lega, bisa hampir lurus sekali. Ini benar bos-bos zaman dulu nih seperti ini rasanya. Headroomnya agak mepet terus terang, tapi nggak apa-apa. Oke, nah ini harusnya, oh ini locknya masih nyala. Headrestnya elektrik. Cuma kayaknya masih di kontak deh. Nggak nyala elektriknya. Paksa. Ya sudahlah. Oke, emang headrestnya itu harus dinaikin karena jatuhnya itu di leher. Nggak enak, dia harus sonjoran dikit untuk biar enak. Headrestnya keras ya. Seri 7 zaman dulu nggak tahu kenapa tuh headrestnya keras-keras. Sampai yang E38 pun agak keras-keras juga. Tapi pas duduknya ini enak. Tenggelam gitu, pantatnya tenggelam. Ini duduk belakangnya lebih enak dibanding dengan Eagle waktu itu. Tetap enakan ini. Lihat nih kemewahan ya, ada curtain. Dan ini hilang ya, harusnya ada curtain satu lagi nih untuk nutupin ini. Power window, asbak. Ya sini ada tempat lagi. Nih buat naruh-naruh sesuatu yang nggak terlalu penting terus ketinggalan, lupa ada barang di sini, misalnya permen gitu-gitu. Toto udah jadi bentuk yang berbeda begitu kita sadari. Nih ini pasti rusak, nanjak. Electric seat ya, belakang. Ini atas bawah buat headrest. Ini buat nyender-nyenderinnya. Kok kaku? Gitu. AC belakang ada, tapi hanya sekedar sambungan dari blower depan. Ada charger juga. Untuk bos-bos zaman dulu itu yang penting itu lega, nyaman, jok kulit dan asbak. Oh ini nih, ini masih langka di mobil zaman dulu nih. Tapi ini rusak nih, harusnya dia nggak. Harusnya slow motion nih. Oh enggak deh, waktu itu ini belum. Setelah ini baru yang slow mo. Gitu. Anyway, dah. Kita lihat bagasinya. Seperti normalnya mobil yang sedang diperbaiki itu bagasinya berantakan, barang-barang mobilnya. Jadi sebenarnya mobil ini sempat ada kejadian sehingga mengharuskan kami mengganti velgnya. Seperti ini kejadiannya. Bannya ini hampir mencelakakan saya ini. Iya, bisa putus begini, Ban. Velgnya sih aman ini. Ya, ada grepes-grepes sedikit nih. Gila sih. Aduh, serem banget, Bro. Coba ininya, Om. Ya, ini akibat yang ditimbulkan. Om, gini apa? Ini ban serep yang diandalkan seperti ini. Tinggal nunggu bacanya. Ini bom waktu ya. Ya sudah, jangan banyak cincong, pasang aja. Dua kali meledak. Jangan dong, kok jalan pelan-pelan aja kira-kira gitu. Kita kawal sampai rumah ya. Kita kawal. Usah, Hah? nggak usah. Serius lu? Enggak, gue pulang naik Evo. Ban serepnya sepertinya buatan tahun 92. Seperti mobilnya. TRX Michelinnya masih begini dong. Bang, di pijit. Emang bukan PJR, jasa marga. Bantuin juga kagak.
Tapi tim rescue gimana nih? Iya oke, barusan ada PJR lewat. Kasih Kayaknya lampu dong, Pak. mereka cuma dada-dada doang. Kalau tim rescue bengkel motomobil gimana? Tim rescue bengkel motomobil nomor Wahid. Iya, dimanapun jam berapapun. Lengkap peralatan. Siapa kempes di jalan tol pakai impact wrench? Turun dulu, ini diturunin dus. Iya. Wah, dipompa sih meriah nih Om. Ya udah pompa dulu. Banyak aluminium foil ini mobil. Pecahannya udah nggak tahu di mana nih Om. Biasanya lu suka ngumpulin pecahannya. Ini nih. Bang tadi lagi pelan ya? Apa nggak pelan juga? Enggak, jadi pas getaran hebat itu muncul kecepatan kira-kira di 100 km/jam. Terus berusaha untuk menurunkan kecepatannya secara perlahan karena kalau direm mendadak bisa lebih bahaya lagi. Mobilnya udah begini-begini. Dan berhenti di situ, paksa jalan ke sini. Emang malam minggu harus joget Om. Bendanya. Udah mau meleduk semua. Udah. Anginnya jangan gede-gede. Dah. Cukup. Pulang ya guys. Ya. Oke, terima kasih guys. Pulang. Atas kejadian itu kami ngobrol dengan Om Turbo dan itu ada di vlog bengkel. Hasilnya itu adalah kami nyuruh si Ogut hunting velg. Bagus nih. Oke, walaupun udah di repaint, Repaint. Kenapa jadinya pakai velg kecil? Lihat saja vlog bengkel. Kemudian kami angkut dan pasang ban. Ban yang nemu ada di bengkel. Kebetulan ukurannya pas. Jadi bagaimana menurut Anda? Iya. Dengan velg 16, ini velgnya velg E38 terus terang BMW yang setelah ini yang seharusnya BMW James Bond. Yes, velgnya yang itu. Tolong komentar di bawah apabila Anda masih ada masukan lain, mobil ini perlu diapakan lagi. Yang pasti perlu dicat dan ganti logo depan sini, udah birunya sudah hilang sama sekali. Heran kok bisa begitu. Ini kalau nggak salah kemarin sempat diganti yang abal-abal. Terus kena hujan, panas segala macam, dia luntur. Ini grillnya lebar. Seri 7 yang 735, 730 itu tidak selebar ini. Ini lebar karena melambangkan bahwa ini adalah 750 IL. Lebar grillnya. Oke. Nah, lampu-lampu ini, wah kok nggak ada wiper lampunya, nggak seperti punya Vitra Eri. Dia kan memang tambah-tambahan ya. Tambah-tambahan, tapi emang aslinya waktu itu seri 3 yang paling mahal adalah pakai wiper lampu. Ini nggak kebagian tapi ada washernya. Kondisi mobil ini memang tidak sempurna, bumper yang sudah rusak, terus ini pada hilang-hilang gitu. Beresinnya butuh waktu, tapi persiapan pada mobil ini sudah selesai. Ya, sudah siap menghadapi challenge 90-an. Ya, siap-siap. Ini Edwin Syah yang nanti yang bikin challenge-nya. Sekalian dia juga memproduksi videonya. Sudah tidak sabar melawan seri 3 yang sok gaya anak muda. Dan seri 5 yang sok pakai V8. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan nonton lagi challenge 90-an dari Omobi, Fitra Eri, dan Ridwan Hanif. BMW ini sudah siap. I'm pushing my luck.
Oke, satu hal lagi mengenai mobil ini adalah jarum bensin ya. Dan ini bukan secara persen, 100 ini adalah 100 liter. Ini mobil bertangki 100 liter.